Selamat sore teman-teman di Bloggers, apa kabar? Semoga sehat semua. Akhir hari ini kota Jogja ramai sekali dengan berbagai hal. Wah, macam-macam lah, berbagai permasalahan semua muncul ke permukaan. Ada satu poin penting yang ingin saya bicarakan sore hari ini terkait dengan yang namanya predikat kota layak anak. Jadi konon kabarnya dari media yang saya baca bahwa Yogyakarta ini akan berusaha untuk mendapatkan predikat kota layak anak. Nah, konon kabarnya ini Pak Wali mewacanakan atau apa, tapi benar apa enggak nanti kita lihat, bahwa kota Jogja kota tanpa iklan rokok. Wah. Padahal di Bro itu ada iklan rokok gede-gede banget. Konon kabarnya itu juga di sumber PAD. Nah, di studio kita ini, di Mohoblok ini, hadir salah seorang pengurus Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman yang disingkat apa Mas? FSP, RTMM, D. Jadi Mas Wajid Budi Lestarianto. Mas, ini kalau tanggapannya Mas Wajid bagaimana soal rencana kota tanpa iklan rokok? Nah, gimana? Iya Mas, itu kan kemarin itu kan ramai banget. Jadi teman-teman juga banyak yang nanya gitu kan, Ya. Terkait predikat Kota layak anak. Terus kok tiba-tiba kok loncatnya ke perda larangan iklan rokok itu Loh, kan ada hubungan itu? Iya, enggak. Maksud saya kan begini, kota Yogyakarta sendiri kan sudah ada perda KPR. Oh iya, ingat saya. Perda kawasan tanpa rokok ya? Iya, nomor 2 tahun 2017. Nah ini kan untuk mengejar predikat tersebut masih ingin membuat perda terkait larangan iklan merokok. Ini kan jadi ya kita sebagai teman-teman yang bekerja di sektor rokok ini kan jadi kemudian ya ketar-ketir juga gitu loh Pak. Ketar-ketirnya kenapa? Nah ini kan gini ya, industri rokok ini kan industri legal ya. Oh iya, industri legal. Oke. Nah, maka kemudian kan teman-teman yang bekerja di sektor ini kan juga ini bagian dari salah ladang mereka. Bahwa ya kemudian itu di kota itu kan mau beriklan, mau berpromosi saja kemudian dilarang. Nah ini kan dari perdanya kota sendiri kan di perdanya itu kan sebenarnya bukan perda melarang, tapi kan mengatur ya. Oh, yang perda nomor 2 tahun 2017 itu mengatur, bukan melarang. Karena seingat saya Pak Wali yang merokok ya. Iya. Saya nggak tahu kalau Pak Wakilnya. Saya nggak terus. Nah, ini kan terkait statement Pak Wakil Wali Kota yang saya nggak tahu beliau mendapat masukan dari siapa atau ini mereka beliau jadi menafsirkan sendiri begitu ya, bahwa itu bisa untuk melarang dan sebagainya ya. Kalau dari kami sih sebenarnya teman-teman dari Serikat Pekerja itu kan harapannya butuh keseimbangan saja Mas Dwi. Jadi di mana di situ misalnya tidak boleh untuk aktivitas apakah itu merokok, apakah itu beriklan, apakah itu berpromosi, maka kemudian kan dari Pemda itu melalui perdanya sendiri itu seharusnya kan ada itu di mana di situ harus menyiapkan ruang-ruang untuk merokok, termasuk untuk beriklan dan berpromosi. Oh gitu. Jadi di sini nggak boleh, sini boleh, nggak boleh gitu. Dan maksudnya gitu. Iya, dan itu Pemda yang seharusnya memang punya kewajiban menyediakan itu di mana di situ tidak boleh, di mana boleh itu Pemda juga harus menyiapkan sebagai satu solusi ya, konsekuensi perda itu ya. Betul, dan dia juga maka kemudian kan kita minggu ini kan nggak baca perdanya apa gimana gitu kan. Artinya kan itu jadi ya nganu Pak. Jadi malah teman-teman itu kan
buat dipelajari betul, dibaca betul perdanya yang kita nggak akan menolak apa-apa. Perda Kota Yogyakarta itu kan sebenarnya sudah apa ya, mengakomodir semua lah begitu terkait keseimbangan yang tadi. Cuman kalau keluar statementnya dari Pak Wakil ya, Pak Wakil ini kan kadang-kadang kan kok malah kadang-kadang sok belok gitu loh, dari nah saya kan kami menyayangkan itu gitu loh Pak. Jadi bertanya-tanya ya apakah Pak Wali ini membaca apa enggak? Waduh, ada Pak Wali. Nah gitu loh. Artinya kan ya beliau banyak staf lah kan begitu ya. Berikan informasi yang betul begitu terkait perda kawasan tanpa rokok yang ada sekarang. Iya, sebentar Mas Wajid. Jadi begini, saya kalau kita lewat Malioboro itu kan ada tulisan kawasan tanpa rokok. Ya. Kalau nggak salah itu ada itu. Oh iya iya. Nah, di pinggir nah, itu kan bagian dari perda ya. Nah, kalau penilaian panjenengan itu apakah perda ini sudah berjalan efektif, Mas? Jadi artinya bahwa perda ini kawasan tanpa rokok itu sudah betul-betul menjadi kawasan tanpa rokok atau hanya masih perda kalau saya bilangnya perda spanduk gitu. Jadi gimana Mas? Menurut panjenengan gimana? Iya. Beberapa waktu yang lalu Mas Wi, jadi kami bersama teman-teman serikat pekerja itu kan melakukan aksi termasuk bakti sosial di sepanjang Jalan Malioboro. Nah, memang yang kami lakukan juga kalau itu memang mau dibikin kawasan tanpa rokok, maka kami itu kan bukan anti regulasi juga, kami hormati regulasi, cuma regulasi yang seimbang. Nah, kami melakukan itu dengan membagi masker. Kalau nggak salah pernah mengutip puntung rokok ya? Nah, itu kita hanya ingin membuktikan bahwa ini nggak jalan gitu loh. Saudara sekalian, gitu. Bahwa Perda nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok nggak jalan ya? Nggak jalan karena banyak puntung rokok sepanjang. Kalau nggak salah waktu itu kami kumpulkan itu dari mulai ujung jalan Pasar Beringharjo Utara sampai dengan di antara itu kami dapat 2 kilo puntung rokok loh. 2 kilo puntung rokok ya lumayan ya. Itu di sepanjang apakah itu di trotoar, di tempat duduk di bawah-bawahnya itu pagi itu kami dapat 2 kilo dan nah ini kan membuktikan bahwa padahal kawasan itu termasuk kawasan tanpa rokok. Nah, maksud kami kan juga kalau memang itu mau diterapkan betul ya terapkan betul. Ada law enforcement-nya. Betul dan sebagainya disiapkan betul. Tapi jangan lupa disiapkan juga ruang-ruang yang untuk merokoknya. Kan begitu. Karena di mana kawasan itu tidak boleh harus disediakan juga ruang-ruangnya. Tapi juga yang proporsional, jangan kemudian di Jalan Malioboro tidak boleh kawasan merokoknya di lantai 3 kawasan zona itu kan sudah kan terus di taman parkir Abu Bakar Ali kan jadi lucu gitu loh. Jadi kalau kita merokok dari tengah itu dari gubernuran nggak boleh ngerokok toh? Kalau mau merokok harus ke lantai 3. Iya, nah itu kan. Nah di situ pun akhirnya kan juga jarang pengunjung yang ke situ. Karena terus terang ya dia bersama keluarganya, kemudian kan dia mau menyempatkan sedikit misalnya sebatang 2 batang gitu kan untuk rokok harus ke lantai 3 batang. Bayangkan kalau jam 8, jam 7, jam 8 malam kan begitu kan. Jadi ini kan malah sebenarnya kan jadi juga kurang efektif. Jadi kalau saya hubungkan dengan wacana kota layak anak gitu. Jadi nah hubungannya kalau Perda nomor 2 tahun 2017 saja belum terlaksana, artinya ketika wacana untuk melarang iklan rokok itu maksud saya hubungannya apa itu? Apakah efektif apa enggak? Ya maka itu kan
Kalau menurut penilaian panjenengan gimana? Rugi ya? Yang pertama, apakah iklan rokok itu menjadi syarat mutlak kota layak anak atau apa? Iya, kalau yang saya dengar dan saya baca memang syarat untuk mendapat predikat itu kan memang setiap daerah sudah memiliki perda kawasan tanpa rokok. Oh, Jogja punya kan? Perda nomor 217 itu. Betul, maka itu kan kami jadi bingung loh, kok masih mau bikin perda untuk larangan iklan rokok juga gitu kan? Iklan rokok ya? Iklan rokok kan itu, ya kan syaratnya kan perda kawasan tanpa rokok, kok masing-masing mau nambah itu gitu. Ini kan atau maksudnya mau revisi atau apa saya nggak tahu juga, tapi kan kalau dari statementnya Pak Wakil Wali Kota dia ingin membuat perda larangan iklan merokok. Nah ini kan teman-teman jadi resah. Wah ini produk legal, industri legal, kan gitu. Dan mereka juga terlebih mereka yang di divisi sales marketing, mereka kan setiap bulan ditarget. Wah kerja juga. Ini bagian dari sawah ladang mereka. Nah kemudian di satu wilayah ya dilarang untuk melakukan promosi iklan dan sebagainya. Oh, itu termasuk promosi juga kan, iklan itu kan promosi. Iya. Nah itu mereka dilarang di satu wilayah begitu, padahal mereka juga menjadi tulang punggung keluarga dan sebagainya. Ini kan jadi kemudian membuat meresahkan teman-teman bahwa itu berdampak pada industri, ya pasti semua bisnis kan pasti begitu. Tapi bahwa yang hidup di industri ini kan salah satunya juga pekerja yang setiap hari mereka harus melakukan aktivitas itu. Kalau ini dilarang kan memang Pak Wakil mau ngasih lapangan kerjaan yang lain gitu kan. saya masih ada rancu gini. Kalau rencananya iklan besar-besar rokok itu nggak ada, tapi di toko-toko kelontong itu ada produk rokok, iklan rokok itu dilarang nggak ya kira-kira? Apakah itu juga bagian jaringan? Harusnya konsekuensi ya? Bersih semua. Betul. Nah makanya kan kami juga bingung gitu loh. Yang dimaksud itu apakah nanti toko kelontong yang jual-jual di kampung-kampung, di kampung misalnya itu tidak boleh. Artinya begini Pak, sekarang ini produk fast moving di warung kelontong itu apa sih? Rokok. Jadi warung-warung kecil-kecil itu jualan rokok tuh. Nah kalau itu kita membantu mempromosikan, mengiklankan warung kelontongnya itu, Pak, kemudian besok tidak boleh, maka akan ada terjadi penurunan. Iya, dia mau jualan apa mereka kan gitu. Nah itu sudah menjadi pertimbangan Pak Wakil Wali Kota. Belum sedang seperti itu, belum termasuk dari sektor kerja yang tidak bisa kerja di kota Jogja karena ada batasan-batasan itu. Nah ini kan harus diperhitungkan juga begitu. Jangan sampai kemudian larangan iklan, warung-warung kelontong yang ada juga tidak boleh beriklan, tidak boleh pasang spanduk dan sebagainya, rokoknya nggak laku. Nah bayangkan dia sudah terlanjur pula dan produk fast movingnya mereka setiap harinya itu rokok, perputarannya itu loh Pak. Kalau kemudian ini menjadi turun, ini juga harus diantisipasi gitu loh. Ya jadi gini, sekarang kan kalau kita lihat ada toko-toko kelontong yang agak besar, itu kan pihak produsen rokok itu kan memasang spanduknya besar, misalnya apa gitu, rokok ini mitra kerja gitu. Nah, saya membayangkan kalau iklan itu tidak bersih ya, Yogyakarta bersih dari iklan rokok, itu berarti mereka juga bersih dari situ ya. Maksud saya begitu. Kemudian apakah mungkin begini maksud saya, yang menjadi acuan menjamin bahwa kota layak anak itu hanya sekedar bersih dari iklan rokok dan itu sudah bisa menjamin bahwa itu layak anak, atau apa Mas? Maksud saya apakah dengan dilarangnya iklan rokok di Kota Jogja, apakah Yogyakarta menjadi sudah masuk dalam predikat layak anak? Nah itu maksudnya gitu. Kalau menurut panjenengan gimana? Ya saya nggak tahu ya kriteria apa untuk mendapatkan predikat tersebut. Cuman bagi kami sebenarnya apa ya yang kami butuhkan sebenarnya keseimbangan. Artinya apakah itu kemudian predikat layak anak tersebut ini
ya itu penting sih kan itu. Cuman kami ini kan di apa? Ya ini tadi, jadi kita itu bukan anti regulasi, bahwa kemudian kami diatur, ditata dan sebagainya kami siap. Tapi bahwa kemudian kalau dilarang sepenuhnya, maka kemudian beliau dapat kota layak anak, tapi tidak ramah kepada tenaga kerja, kan begitu. Layak anak tapi tidak ramah terhadap tenaga kerja. Pendapatan PAD-nya menurun ya Mas? Dan pertumbuhan ekonomi bagi teman-teman yang mereka menjadi wirausaha di toko-toko warung-warung kelontong ini kemudian bagaimana begitu loh, kan begitu Pak. Iya, tapi jadi kontroversi juga ketika baik teman-teman di Blockers tidak terasa hampir 20 menit, sudah 20 menit kita berbincang, ini bisa panjang. Ada beberapa poin yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah pelarangan iklan bersih iklan rokok di kota untuk mendapatkan predikat kota layak anak memang perlu dikaji ulang. Ini berawal dari statement dari Pak Wakil Wali Kota Jogja, Pak Heru Purwadi, tentang wacana atau rencana atau ingin mendapatkan kota layak anak, predikat kota layak anak. Persoalannya adalah apakah dengan pelarangan iklan rokok di kota Jogja sudah bisa memastikan bahwa kota Jogja menjadi kota layak anak? Karena pada faktanya di dekat perempatan-perempatan warung-warung kecil semua berjualan rokok. Satu. Dan kemudian Jogja sudah punya Perda nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok. Pertanyaannya dari Mas Wajid adalah apakah Perda itu sudah dilaksanakan dengan konsekuen? Karena beliau membuktikan, teman-teman membuktikan bahwa ketika mengadakan satu bakti sosial, acara bersih-bersih oleh mendapatkan 2 kilo. 2 kilo itu jumlah yang cukup banyak. Karena kan puntung rokok itu kan kecil-kecil ya, jadi itu sampai 2 kilo. Nah ini mencerminkan bahwa pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2017 ini belum dilaksanakan secara optimal. Padahal kan, konon kabarnya apabila kota itu kan mendapat predikat layak anak, cukup dengan ada Perda KTR ini saja, jadi tidak perlu ditambahi hal-hal yang menurut Mas Warjid ini hal-hal yang atau ngoyo-woro kayak gitu. Nah, berlebihan, terlalu berlebihan. Baik, hanya ada perlu keseimbangan antara berbagai aspeknya, salah satu aspek tenaga kerja. Baik teman-teman di Blockers, sampai dulu kita di sini, sampai berjumpa lagi di sesi yang lain. Salam.